Terima kasih Mbak Bu Lia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk dan indah ini untuk Jumat pertama Ramadan, alhamdulillah kita bisa melakukan suatu acara yang rutin kita kerjakan, yaitu khatmul Quran. Mudah-mudahan acara ini sekarang masih 28, mudah-mudahan segera bergabung seluruh sivitas akademika yang lain. Salawat serta salam buat uswatun hasanah kita, contoh teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan banyak sekali keteladanan kepada kita semua, termasuk bagaimana menjalani Ramadan dengan produktivitas. Alhamdulillah di Vitas kegiatan di Ramadan tetap banyak. Ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, Bapak Ketua LPM, Bapak Muhammad Zudi PhD, kemudian para wakil dekan, para Bukabak, karena cuma satu, Bukabak, kemudian dua Kasubak, ya. Di kami Kasubaknya baru 2 Pak Zudi, tidak 3 seperti di tempat lain. Jadi memang bebannya lumayan nih, Kasub kami ini gitu. Kemudian yang saya hormati dan banggakan juga para Kaprodi, Sekprodi, dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian juga tenaga kependidikan yang merupakan tenaga andalan kita untuk proses administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Bu Rektor menyampaikan salam pada kita semua. Nggak tahu nanti apakah bisa bergabung di tengah-tengah karena beliau mengajar dan sudah beberapa kali ditunda. Tapi insya Allah beliau ikhtiarkan. Tapi kalau tidak ada nanti mungkin Jumat depan ya, karena kita kan masih ada 4 Jumat yang acara yang Khatmul Quran yang akan kita rencanakan. Bapak Ibu semua yang saya cintai, acara Khatmul Quran ini sesungguhnya bukanlah semata-mata sebuah rutinitas belaka, tapi ini penting untuk kita lakukan karena ini merupakan bagian dari manajemen bagian dari tata kelola, kemudian juga ini merupakan sebuah sarana bagi kita untuk bagaimana terus menciptakan kesulitan, kemudian juga terus berproduktivitas, kemudian juga bagaimana dengan Khatmul Quran ini kita secara bersama-sama, secara berjamaah, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua punya target-target khatam individual yang dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi kita juga melakukannya secara kolektif seperti ini agar nilai-nilai Al-Quran yang sudah Allah turunkan terus senantiasa mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam terutama tentu saja dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, dalam juga dalam membentuk tim kita ya, sehingga Fikas ke depan semakin ya menguatkan prestasi-prestasinya ya, prestasi-prestasinya terus meningkat melalui sarana-sarana yang seperti ini. Kenapa saya sebut ini adalah sebuah sarana? Karena saya pernah Pak Ketua, Pak Zudi mendengarkan ya. Memang kami di Fikas ini, mungkin di fakultas lain saya nggak tahu yang acara seperti ini mungkin biasa saja gitu ya. Tapi bagi kami di Fakultas Ilmu Kesehatan ini adalah acara yang luar biasa karena background kami yang rata-rata ya dari
umum gitu, sehingga kami memerlukan sekali banyak tausiah, banyak masukan dari teman-teman di Fakultas Agama tentu saja. Dan kami pada Ramadan kali ini tidak mencari narasumber dari luar, karena UIN itu narasumbernya bejibun dan semuanya hebat-hebat gitu ya. Ngapain kita nyari narasumber ke luar dari UIN Jakarta. Kemudian juga ini merupakan Ramadan kedua yang dilakukan secara online. Ramadan pertama kita lakukan juga ya Bu Kabak ya, tapi secara offline. Ini Ramadan kedua secara online. Mudah-mudahan ini betul-betul oh ya, saya lupa tadi menyampaikan. Kenapa saya menjadikan ya beranggapan bahwa khatmul Quran itu adalah sangat penting bagi kita. Salah satunya juga adalah karena saya pernah mendengar dari teman-teman di Fakultas Agama ya, bahwa Al-Quran itu merupakan sumber keberkahan. Berkah itu artinya, barokah itu artinya menjadi kebaikannya itu menjadi bertambah gitu. Jadi satu kebaikan, kemudian satu kebaikan yang barokah adalah dia memproduksi kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Ya, dan Al-Quran adalah sumber dari keberkahan itu. Karena itu acara ini penting bagi kami, Khatmul Quran penting buat kami, dan dengan ini kami berharap bahwa keberkahan, kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi akan terus ada dan terus tercipta, terus meningkat di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan sebelum Ramadan kami Pak Ketua itu juga mengadakan acara Fikes Award 2021 ya. Di situ Fikes Award ini untuk Fikes tentu pertama. Dulu waktu FKIK itu dilakukan, tapi kemudian terakhir itu hilang. Itu kami lakukan kembali, dan itu banyak sekali indikatornya Pak Ketua yang memotivasi kami untuk meningkatkan mutu. Kebetulan Pak Ketua kan dari LPM gitu ya. Jadi untuk meningkatkan capaian-capaian dari fakultas, kalau fakultasnya capaian-capaiannya naik, maka otomatis universitas juga akan semakin naik capaiannya. Di antaranya seperti publikasi dosen dengan publikasi internasional terbanyak, dosen dengan publikasi nasional terbanyak, dosen dengan EDOM tertinggi, dan itu kami ambil datanya dari LPM Pak Ketua. Kemudian dosen favorit. Nah, kalau dosen favorit itu kami survei. Tendik favorit, tendik dengan kinerja terbaik itu kami survei sendiri. Mudah-mudahan ke depan dengan motivasi-motivasi seperti ini kami terus akan menciptakan, memproduksi banyak kebaikan, insya Allah untuk Fikes, untuk UIN Jakarta, untuk Indonesia, untuk umat. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan sebelum saya tutup terima kasih banyak kepada Pak Ketua yang sudah berkenan meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk memimpin doa khatmul Quran kami, kemudian memberikan tausiah juga kepada kami yang ada di Fikes. Sebagai informasi untuk minggu ini adalah dengan Pak Ketua LPM, Pak Zudi. Minggu depan insya Allah dengan Pak Dekan Fitkom, Pak Suparto PhD. Minggu berikutnya dengan Pak Dekan FDI, Pak Kiai Dr. Syairozi. Kemudian berikutnya dengan Pak Dr. Ahmad Sodik, kemudian halal bihalal insya Allah kita dengan Prof. Dede Rosyada. Barangkali itu saja info yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf kalau dalam penyampaian pembukaan ini ada kesalahan yang insya Allah semata-mata tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian acara pembacaan tahlil dan doa khatmul Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji M. Zuhdi, MED, PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita berdoa. Dekan yang saya hormati,
para wakil dekan, para dosen sekalian, Kabag, Kasubag, dan rekan-rekan sekalian. Dengan Khatamul Quran ini marilah kita membaca doa, diawali dengan membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran, lalu kita berzikir. Mudah-mudahan apa yang dibaca oleh kawan-kawan semua yang sudah dikhatamkan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disampaikan Bu Dekan tadi. Kita awali dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah biniyatil qabul wal fusul. Anallaha yaghfiruna ba'iyakum wa yuskirun wa yarfa'una wa yusahil umurana syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله الله العظيم العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك الرحمن نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد شكرا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تنشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وسلم تسليما قصيرا دائما إلى يوم البعث والنشور اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز منا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موادعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو سهو أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير محل وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير مزهر أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما أنزل أو قلة رغبة عند آية الرحمة أو قلة رهبة عند آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين ولصاحب الفضل في كتابة وطبع المصحف الشريف.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji M. Zuhdi MED PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bu Dekan yang saya hormati, para wakil dekan, para dosen, para tenaga pendidikan, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambut baik dan berterima kasih dilibatkan dalam acara yang sangat terhormat dan penuh berkah ini. Dan mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara pertama pada bulan Ramadan tahun ini tentu merupakan sebuah kehormatan bagi saya, apalagi ditambah gelar baru buat saya dari Hikes. Pada pagi ini, seperti disampaikan oleh Bu Dekan tadi, kita menyambut kehadiran Ramadan dengan penuh sukacita, dan salah satu bentuk syukur kita adalah dengan khatmul Quran. Sekaligus kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan kita mencoba menggali makna dalam kandungan Al-Quran. Mungkin tidak semuanya, tetapi sebagian dari makna Al-Quran itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang saya yakin Bapak Ibu sering dengar, bahkan mungkin sempat hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Begitu ayat itu menjelaskan. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita memasuki bulan Al-Quran. Tentu banyak teori tentang bagaimana cara Al-Quran diturunkan. Ada pembahasannya tersendiri. Tetapi ayat ini mengatakan, kita tidak akan bahas tentang cara turunnya Al-Quran. Mengatakan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jelas sekali di sini Allah menggunakan kata-kata annas, bukan hudan lil mukminin saja. Kalau di ayat awal surat Al-Baqarah jelas itu untuk mukminin. Tapi di sini hudan linnas, isinya petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalaupun ada orang belum beriman tapi mengkaji Al-Quran, dia bisa mendapatkan hikmah dari Al-Quran, bisa mendapat petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ini menjadi penjelas apa-apa yang baik, apa-apa yang berupa petunjuk dan berbeda. Nah, di samping bulan Al-Quran dikatakan wa faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Orang yang menyaksikan atau hadir, ada, masih hidup pada bulan Ramadan, ketika Ramadan datang,
dan menyaksikan datangnya bulan Ramadan ada indikator yang jelas. Kita punya mazhab ahli ru'yah dan ahli hisab. Syahidah itu datang kepada bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Ini adalah kalimat amr fi'il mudhari dengan lamul amri, perintah untuk puasa. Jadi perintah puasa itu adanya di sini. Kalau ayat yang sebelumnya kutiba alaikum syiyam itu berita tentang diwajibkannya puasa, tapi perintah puasa adanya di ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Orang yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan itu hendaknya dia berpuasa. Tetapi waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang marid, sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh tidak berpuasa. Aw ala safarin, atau orang yang dalam perjalanan sehingga menyulitkan untuk berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh. Ini bukan perintah. Jadi orang yang sakit, kalau dengan sakitnya tidak mampu berpuasa, maka boleh. Orang yang musafir, kalau dengan musafirnya berat untuk berpuasa, boleh untuk menggantinya di hari di luar bulan puasa. Bukan perintah, artinya kalau kita sekarang, kalau bandingkan safarnya pada masa Nabi, tentu berbeda dengan sekarang. Sekarang ke Saudi aja naik pesawat. Tidak panas, tidak lelah, apakah masih pantas kita batalkan puasa? Intinya adalah kenapa orang sakit dan orang safar itu boleh tidak berpuasa, karena yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dalam menjalankan puasa. Allah menginginkan kemudahan dalam pelaksanaan puasa. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, boleh kita tidak berpuasa tapi mengganti di hari yang lain. Atau kalau memang tidak sanggup menggantinya, sakitnya sudah terminal, maka diganti dengan fidyah. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Itu kunci yang harus kita pegang. Tetapi kita jangan berdalih dengan kemudahan dan kesulitan, karena kadang-kadang orang yang melihat sesuatu serba sulit akan menganggap sesuatu yang tidak terlalu sulit menjadi sulit. Padahal itu mudah-mudah saja solusinya. Walitukmilul iddah, kita diajarkan untuk menyempurnakan hitungan bilangan hari-hari kita berpuasa sampai selesai 1 bulan. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Jadi kita berpuasa supaya bersyukur, supaya kita memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan ini sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Istimewanya begini, banyak orang yang entah karena memang ketaatannya kepada Allah atau karena niat ingin mengurangi makan, rajin berpuasa sunnah, Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, atau puasa-puasa yang lain yang sunnah. Banyak orang yang rajin itu. Tapi banyak orang yang mungkin karena kesibukan, kesulitan, atau karena kondisi fisik tidak memungkinkan, tidak bisa puasa sunnah, atau tidak mau puasa sunnah, dan itu tidak dosa. Tetapi semuanya wajib dipuasa bulan Ramadan. Artinya memang ada satu mekanisme, ada satu media yang Allah berikan ini kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Nah, Ramadan ini sangat istimewa. Banyak nama pengganti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Syahrul Quran, tadi kita sudah bahas. Ramadan itu Syahrul Mubarak. Ramadan itu Syahrul Azim, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia.
Tetapi keberkahan Ramadan itu, kemuliaan Ramadan itu tidak semata-mata terletak pada bulannya, tapi terletak pada bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita mengambil keuntungan dari kehadirannya. Nah, Ramadan disebut juga Syahrul Siyam. Ramadan disebut bulan puasa. Puasa secara bahasa berarti imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Jadi kalau Bapak Ibu biasa dengar itu ya, sebelum azan subuh adalah waktu imsak. Sebetulnya dan waktu imsak itu katanya 10 menit sebelum subuh. Nah, ini harus diluruskan dulu ini. Karena imsak itu artinya menahan dan puasa itu artinya imsak. Jadi sebetulnya imsak kita di siang hari Ramadan itu dari subuh sampai maghrib itu namanya imsak. Jadi selama ini dipahami imsak itu adalah 10 menit sebelum subuh. Sudah imsak atau belum? Kan gitu. Oh belum imsak. Nah, berarti masih boleh makan. Sudah imsak belum? Sudah imsak. Masih boleh minum enggak? Masih boleh. Nah, imsak di sini adalah ijtihad para ulama untuk menjaga umat supaya tidak kebablasan. Jadi 10 menit sebelum azan subuh, hati-hati, sudah mulai waktu menahan diri. Jadi imsak di situ adalah mulai menahan diri, mulai puasa. Imsaknya itu bukan 10 menit, imsaknya itu justru dari mulai berhenti makan dan minum saat sahur itu hingga waktu maghrib tiba. Itu imsaknya sepanjang itu. Bukan imsak, waktu imsak hanya 10 menit. Kalau imsaknya 10 menit, setelah azan subuh tidak imsak lagi, berarti udah nggak puasa. Nah, itu jangan sampai dipahami. Jadi imsak itu secara bahasa ya sama dengan puasa. Dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa tentu kita sudah paham dan sering mengkaji. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan bahwa Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan dikatakan tadi keberkahan Ramadan adalah bergantung kepada bagaimana kita mengisi, bagaimana kita memanfaatkannya. Ada 2 kunci penting ketika kita melaksanakan ibadah, baik itu puasa maupun ibadah yang lainnya. 2 kunci itu adalah bahwa puasa dan ibadah lain kita adalah mengikuti ajaran Rasulullah, mutaba'atur Rasul. Apa yang kita lakukan dalam puasa adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan puasa kita, karena kalau kita terjemahkan siam itu sebagai puasa, puasa itu bisa bermakna macam-macam kalau puasa dalam bahasa Indonesia. Orang tidak merokok karena tadinya merokok terus berhenti merokok disebut puasa merokok. Orang yang hanya makan nasi putih disebut puasa mutih. Macam-macam puasa itu. Tetapi siam adalah puasa yang mutaba'atur Rasul, mengikuti contoh yang disampaikan oleh Rasul. Contohnya adalah kita menahan diri dari yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi walaupun kita ini kuat, misalnya tidak makan sampai 2 hari atau 3 hari, tidak boleh puasa tanpa berbuka selama itu. Karena mutaba'atur Rasul, bukan semau kita. Ada banyak orang saat ini menggunakan pola diet dengan istilahnya fasting juga, intermittent fasting. Itu puasa juga, tapi bukan puasa yang mutaba'atur Rasul. Jadi tidak disebut puasa seperti ibadah, tapi puasa untuk tujuan diet. Ada orang puasa karena mau cek darah di lab, harus puasa. Puasanya dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi ketika darahnya diambil, buka puasa. Nah, itu puasa juga namanya, tapi bukan puasa yang mutaba'atur Rasul, bukan dianggap ibadah. Jadi ibadah kita, puasa kita pertama adalah mutaba'atur Rasul. Yang kedua, puasa kita ikhlas.
puasa yang ibadah yang diterima, ibadah yang baik, ibadah yang bermanfaat adalah yang dipenuhi dengan keikhlasan. Nah, keikhlasan inilah yang akan mewarnai atau mengantarkan kita kepada pemaknaan keberkahan bulan Ramadan. Ada sebuah kisah, Bapak sekalian, di masa Khalifah Al-Hajjaj, zaman Bani Umayyah. Khalifah ketika itu meminta kepada pengawalnya, pengawal, saya ingin makan siang ditemani oleh orang yang butuh makanan. Orang yang mau menemani raja untuk makan siang. Lalu raja perintahkan pengawal mencari, menerjemahkan perintah raja. Siapa kira-kira yang bisa menikmati makan siang bersama raja? Tentu harusnya orang yang sangat lapar, orang yang sangat butuh. Kalau orang kaya nggak butuh, mungkin ya biasa-biasa aja mendapat makanan yang enak. Tapi pengawal cari, ketemulah seorang penggembala. Penggembala sedang sendirian di panas yang sangat terik, panas yang sangat menyengat, siang hari dipanggil oleh pengawal raja. Wahai anak gembala, ikut kami ke hadapan raja. Untuk apa? Ikut saja. Ikutlah dia ke istana bersama pengawal itu, ketemu raja. Sampai di istana ketemu raja, di hadapannya sudah ada hidangan. Hidangan yang luar biasa. Lalu oleh raja, silakan. Pengawal mengira orang yang sedang sendirian kepanasan di tengah teriknya matahari di padang pasir akan senang diajak makan bareng raja dengan makanan yang begitu nikmat di depannya. Maka raja persilakan duduk. Tapi kaget. Begitu dipersilakan duduk, penggembala itu duduk lalu bertanya, ada apa? Mari kita makan siang bersama-sama, kata raja. Lalu gembala itu menjawab dengan sopan. Dia katakan, terima kasih atas undangan yang mulia. Saya diundang untuk makan siang bersama raja. Tetapi mohon maaf, saya sudah terima undangan lebih dulu dari yang lebih mulia dari raja. Tentu saja raja kaget dan bertanya, loh, adakah orang yang mengundang Anda lebih mulia dari saya? Bisa menyediakan makanan yang lebih mewah dari saya? Ada, kata penggembala. Saya diundang oleh Allah. Hari ini saya sudah terlanjur niat untuk berpuasa dan saya akan menikmati hidangan dari Allah pada saat berbuka nanti. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menikmati hidangan di depan raja. Kaget kan raja itu, baru kali ini saya ngundang makan enak ditolak. Yang nolak orang miskin pula. Lalu raja mencoba mempengaruhi. Ya, sekali inilah nikmati makanan bersama raja. Lihat makanannya sangat nikmat. Sekali ini Anda batalkan puasa Anda, besok kan bisa puasa lagi. Kita nikmati aja makanan yang sudah ada di depan kita. Besok Anda bisa berpuasa. Terima kasih yang mulia. Apakah yang mulia bisa memastikan kalau saya batalkan puasa saya hari ini, saya bisa berpuasa besok? Kata raja, ya tentu tidak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa menjamin Anda masih hidup besok? Kalau yang mulia tidak bisa memastikan saya masih bisa hidup besok dan bisa puasa sampai besok, bagaimana mungkin yang mulia menyuruh saya membatalkan puasa hari ini? Akhirnya dia tidak menjadi membatalkan puasa. Dia tinggalkan raja dan sang raja hanya bisa terheran-heran dan terkagum-kagum. Ada orang miskin yang begitu
kuat keyakinannya, begitu kuat ibadahnya, sampai tidak mau terganggu oleh hidangan dan pekerjaan. Dia begitu memaknai kehadiran puasanya. Puasanya itu memang puasa bukan bulan Ramadan, puasa sunat saja, tapi dia sangat kuat. Nah, saudara sekalian, kisah itu mencerminkan bagaimana seorang yang punya keyakinan yang kuat, punya iman yang sangat mantap, karena yakin akan kehadiran Allah, yakin akan kemanfaatan puasa, dia tidak mau batalkan puasanya. Nah, begitulah kita maknai Ramadan. Keberkahan Ramadan itu tergantung kepada hati kita. Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita merasakannya. Nah, kalau kita cermati puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, sebetulnya kalau kita renungkan itu nikmat sekali. Apalagi kita berpuasa di Indonesia itu nikmat sekali. Kita ini beruntung sekali. Karena itu tadi wala'allakum tashkurun, kita harus banyak bersyukur dengan puasa. Kita beruntung karena puasa di Indonesia itu waktunya tidak pernah ekstrim. 13-14 jam rata-rata. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah puasa di negara Eropa, di Australia, Selandia Baru, di Amerika Utara, di Kanada, merasakan apalagi kalau musim panas, waktu puasnya panjang sekali, bisa sampai 15-16 jam. Apalagi kalau musim panas, sudah waktunya panjang, panas pula. Luar biasa berat. Tambahan lagi lingkungannya. Ketika kita berpuasa, mayoritas orang di luar itu tidak berpuasa. Mereka makan seenaknya, pakaian seenak, dan seterusnya. Tidak ada orang yang tahu kita puasa. Belum lagi tidak ada suasana, ada salawat menjelang subuh, ada imsak, ada azan subuh, ada azan sholat 5 waktu, ada beduk maghrib, macam-macam. Tidak ada tempat lain. Tapi kita menikmati semua itu di sini. Nah, itu menandakan betapa kita beruntung dan kita harus betul-betul memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memanfaatkan puasa ini, memanfaatkan kehadiran Ramadan ini sehingga kita memiliki benefit dari kehadiran Ramadan itu. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu, puasa itu adalah ibadah fisik, jasmani, dan mental, rohani. Ibadah fisik, saya kira Bapak Ibu dari Fakultas Ilmu Kesehatan akan lebih bisa menjelaskan daripada saya apa manfaat puasa secara fisik. Tapi kalau kita bandingkan, puasa saat ini justru semakin lebih relevan untuk dilaksanakan dibanding masa-masa lalu. Masa lalu orang puasa mungkin karena terpaksa, tidak ada yang mau dimakan. Orang puasa karena memang semata-mata ikut anjuran. Sekarang puasa itu sudah menjadi tuntutan. Kalau tidak ada puasa, mungkin banyak di antara kita yang obesitasnya semakin parah. Kalau tidak ada puasa, mungkin banyak di antara kita yang tidak terkendali konsumsi makanan enaknya. Bahkan ironisnya, kalau kita lihat orang zaman sekarang ya, masih banyak orang di masa lalu dan sebagian di masa sekarang, orang yang bekerja susah payah mencari uang untuk mencari makan, untuk menambah nutrisi pada tubuhnya, untuk menambah daging pada tubuhnya. Tapi betapa banyak orang yang dewasa ini bekerja mencari uang justru untuk menguruskan tubuhnya, justru untuk mengurangi makanannya, konsultasi ke ahli gizi supaya apa yang harus saya hindari, berapa banyak saya harus makan, padahal dia bisa makan sebanyak-banyak. Konsultasi ke ahli sport, ke coach, trainer di gym, jadi member gym, ikut membership gym. Untuk apa? Supaya bisa menurunkan berat badan, menjaga kesehatan. Kita kumpulkan uang untuk itu.
orang sekarang. Padahal mekanismenya ada, diberikan dengan puasa ini. Nah, betapa puasa ini sekarang semakin relevan untuk kehidupan kita. Jadi secara jasmani jelas sekali manfaat puasa ini. Secara rohani, secara mental, semakin jelas justru kita semakin membutuhkan puasa. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan di mana kita mengevaluasi diri. Kita melakukan self-reflection, self-evaluation. Kita dicontohkan oleh Nabi untuk bangun tengah malam. Mungkin di luar Ramadan sulit buat kita bangun tengah malam. Apalagi dengan kesibukan, siang sudah bekerja demikian lelah, masih malam hari dengan urusan keluarga atau urusan di masyarakat. Jam 10, jam 11 baru tidur, baru bangunnya subuh. Kadang-kadang subuhnya agak telat-telat dikit. Susah untuk bangun. Tapi puasa memaksa kita bangun sebelum subuh. Karena itu mari luangkan waktu, bukan bangun sahur itu tidak hanya untuk sahur. Sisihkan waktu sejenak sebelum sahur, sholatlah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Untuk apa? Self-reflection. Saat itu mungkin yang punya keluarga, sisihkan waktu setengah jam, 15 menit, self-reflection. Kita berdua saja dengan Allah, bermohon kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan 1 tahun belakangan. Dari Ramadan terakhir yang lalu sampai Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan? Kebaikan apa yang sudah kita tanamkan? Apa yang semestinya bisa kita lakukan secara lebih baik? Kita sadar kita semua manusia punya kekurangan, punya kesalahan, punya dosa. Tapi saatnya lah, tengah malam itu kita refleksi. Dan Ramadan memfasilitasi kita untuk melakukan itu. Rugi kalau kita bangun malam hanya untuk makan sahur, habis makan sahur tidur lagi, kadang-kadang subuhnya kelewatan. Rugi. Manfaatkan sejenak saja. Kalau punya waktu lebih banyak, lebih banyak. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak harus menyiapkan sahur untuk keluarganya, ya sisihkan waktu sejenak sambil menyiapkan sahur, kita siapkan untuk itu. Ramadan, jadi kita manfaatkan self-reflection. Di samping self-reflection, Ramadan itu juga momen untuk self-control. Bagaimana kita melakukan self-control? Orang Muslim ini luar biasa self-controlnya dengan keimanan. Dan puasa inilah yang membuat keimanan orang Islam itu semakin kuat. Yang membedakan keimanan orang Islam dengan orang di luar Islam adalah adanya Ramadan itu. Karena dengan Ramadan, dia betul-betul dilatih keimanannya. Dan hanya dirinya dan Allah yang tahu keimanannya itu. Contoh tadi, penggembala yang puasa digoda dengan makanan, tidak tergoda. Dan berapa banyak kita yang mungkin sudah mengalami itu. Ketika kita berpuasa, berada di lingkungan orang-orang yang tidak berpuasa, mereka tidak tahu, dan dengan cara tidak berdosa, mereka menawarkan kita makan dan minum atau melakukan hal yang lain. Tapi kita hindari itu, kenapa? Karena inni shaim, seperti yang diajarkan. Karena kita puasa. Itu kan semakin sering dia lakukan itu akan menambah, oh iya kita puasa. Kita puasa karena apa? Karena Allah. Kita tidak mau batal puasa kita karena kita tahu itu akan sangat berharga. Kita jaga puasa kita karena keyakinan kita kepada Allah. Kita pelihara puasa kita karena keyakinan kita. Bayangkan sebulan penuh kita dijaga itu, maka akan semakin kuat keimanan kita. Self-control kita akan kuat. Kan ada hadis yang mencontohkan kalau ada orang yang ngajak berdebat, mengajak berkelahi, katakanlah saya berpuasa. Self-control. Nah, kita dilatih selama sebulan melakukan self-control. Kalau ini kita pelihara terus, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Pribadi yang lebih matang. Pribadi yang lebih siap untuk menerima berbagai cobaan. Dan itu disiapkan dengan mekanisme puasa ini. Dan puasa kita tentu rasakan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Allah. Karena seolah-olah tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Itulah mengapa Allah katakan dalam hadis qudsi, inna shauma li
wa ana ajzi bih. Puasa itu karena adalah untukku. Karena tidak ada jarak ketika puasa itu. Kita betul-betul berpuasa karena Allah. Tidak mungkin orang berpuasa karena riya. Sholat bisa karena riya, sedekah bisa karena riya. Kalau puasa karena tidak ada yang tahu. Kalau mau batalkan, batalkan saja. Nah, puasa berarti itu secara spiritual mendekatkan kita dengan Allah. Sedekat-dekatnya. Karena itu doa orang yang puasa itu makbul. Banyak-banyaklah berdoa dekat dengan Allah. Di samping memperkuat pribadi kita secara personal tadi, di samping memperkuat hubungan kita dengan Allah, di samping memperbaiki kesehatan fisik kita, puasa juga akan menumbuhkan sikap sosial. Puasa juga memberikan modal yang besar bagi kita untuk menumbuhkan sikap sosial yang harus terus dipelihara. Karena itu sikap care, sikap peduli, dan share kepada seluruh alam itu muncul. Kita tidak bisa menyalahkan misalnya anak-anak muda sekarang dengan kreativitasnya mengadakan kegiatan misalnya sahur on the road, berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan, walaupun itu kemudian disalah artikan oleh sebagian pihak menjadi ugal-ugalan jalan. Tapi ide sahur on the road itu yang digagas oleh anak-anak muda kan sebetulnya berbagi makanan kepada orang yang mungkin tidak beruntung, bingung untuk makan sahur, berbagi. Begitu juga iftar jamaah, buka puasa bersama-sama. Itu kan care. Nah, care itu tumbuh karena kita merasakan sentuhan spiritual yang mendalam. Jadi hati kita diasah dengan puasa. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita akan semakin lebih peduli. Dan itu betul-betul ditunjukkan dengan kewajiban zakat di bulan Ramadan. Zakatnya zakat fitrah. Zakat mal boleh di bulan Ramadan, boleh di bulan lain. Dari zakat fitrah diwajibkan di Ramadan sebagai wujud dari kepedulian kita. Tentu walaupun diwajibkannya hanya 1 kali di bulan Ramadan, memberi makan orang yang membutuhkan itu tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja. Kepedulian itu tidak hanya kita miliki di bulan Ramadan saja. Kita miliki terus-menerus. Tapi Ramadan itu mendidik kita untuk care, peduli, untuk share, untuk berbagi dengan zakat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau punya keluarga, punya anak gitu ya, kalau mau bayar zakat fitrah, tolong libatkan anak-anak kita bayar zakat fitrah. Sekarang ini ya di satu sisi lembaga-lembaga zakat itu memudahkan kita untuk tinggal transfer, jemput zakat, bahkan dengan uang elektronik kita bisa bayar zakat fitrah, selesai. Kewajiban mungkin gugur, tapi sayang kalau hikmahnya tidak kita manfaatkan. Apa hikmahnya itu? Kita mendidik jiwa kita, mendidik anak-anak kita itu untuk care dan share. Zakat fitrah itu bukti share. Berikan kebutuhan kepada orang yang membutuhkan. Manfaatkan itu sebagai media untuk memperhalus hati kita dan mendidik anak-anak kita untuk care dan share itu. Walaupun hanya transfer dan lain-lain selesai kewajiban, tapi kita tidak merasakan ada serah terimanya. Minimal kita serahkan kepada amil zakat. Syukur-syukur bisa sampaikan langsung ke mustahiknya. Kita akan merasakan betapa ada sebuah hubungan yang sangat emosional dari orang yang memberi dan yang menerima. Karena itu harus hati-hati betul siapa yang menerima itu. Al-Quran sudah menggambarkan 8 mustahik. Ada 8 asnaf zakat kepada mustahiknya. Walaupun memang lebih baik kita menyampaikan kepada amil. Kenapa? Karena amil itu akan lebih tahu siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak. Kita jangan juga terjebak sembarangan memberikan kepada orang yang seolah-olah membutuhkan itu. Tapi kalau kita tahu tetangga kita, orang dekat dengan lingkungan kita tinggal, dimanapun, kalau kita tahu dia yang membutuhkan, sampaikan, kita lebih baik sampaikan langsung. Karena itu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa pada kita. Kita betul-betul melakukan care dan share. Bisa saja kalau kita mau menyampaikan lewat amil, tapi kita tahu kepada siapa itu disampaikan. Misalnya banyak orang-orang kalau di wilayah Jakarta mungkin orang yang fuqara banget itu masih tidak terlalu banyak, sementara zakat yang terlalu banyak. Kenapa tidak disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan?
bagus saja tentu saja. Amil menyalurkan itu. Tapi sebaiknya kita tahu, sehingga kita rasakan bahwa apa yang kita berikan itu bermanfaat. Dan dari situ akan tumbuh rasa empati. Dan itu terus kita pelihara. Sehingga kalau ini kita bisa manfaatkan momentum ini, maka kita akan menjadi manusia yang secara jasmani sehat, secara mental juga sehat, dan secara sosial juga sehat. Dengan begitu, maka kita bisa memanfaatkan kehadiran Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kualitas diri kita. Saudara sekalian, di samping itu, Ramadan ini adalah momentum yang, kalau saya katakan tadi, kita melakukan self-reflection. Self-reflection itu bukan hanya terhadap sikap keberagaman kita. Self-reflection itu juga terjadi, self-reflection itu juga kita butuhkan terhadap apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Ilmu apa yang kita perlu miliki, kemampuan apa yang perlu kita miliki. Kita lakukan self-reflection. Sehingga Ramadan menjadi betul-betul momentum yang tepat buat kita mengembangkan kemampuan diri kita. Bukan hanya ilmu agama, tentu ilmu agama penting. Tapi ada hal lain yang mungkin kita rasakan perlu, tentu juga penting untuk kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, marilah bersama-sama kita manfaatkan kehadiran Ramadan ini. Kita luangkan sejenak untuk merefleksikan diri, kita manfaatkan untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit dengan kehadiran Ramadan. Dan ketika Ramadan berakhir, maka kita betul-betul menjadi orang yang beruntung, orang yang diuntungkan dengan kehadiran Ramadan. Dengan begitu, itu berarti kita sudah memperoleh keberkahan Ramadan. Jadi, keberkahan Ramadan bukan semata-mata pada bulannya yang penuh berkah. Kita tidak akan mendapat berkah apa-apa dengan Ramadan itu sebagai bulan berkah, kecuali kita memanfaatkannya dengan sikap kita yang menjemput keberkahan itu. Dan kalau kita mendapat keberkahan Ramadan itu, maka wajarlah Allah katakan tujuan puasa adalah wala'allakum tashkurun. Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya dan buat saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terakhir adalah acara penutup. Saya Fatihah sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama acara berlangsung. Ya, Bu. Siapa tahu ada yang bertanya ke Pak Ustadz gitu. Oh, mau diskusi dulu? Barangkali, kan masih 10 menit lagi ya? Baik, Bu. Ya, barangkali mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan kepada Pak Zudi? Saya boleh nanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat manfaat sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zudi. Sesungguhnya kesulitan kita dalam mengamalkan Ramadan itu adalah bagaimana memanage kegiatan harian yang 11 bulan yang lalu kita lakukan, kemudian ketemu dengan Ramadan, yang sesungguhnya Ramadan itu adalah setahun sekali, bulan yang kemudian hanya sekali dalam setahun gitu. Nah, bagaimana mensiasati ini sehingga kemudian kegiatan harian yang sudah kita laksanakan selama 11 bulan yang lalu, kemudian pada bulan Ramadan 1 bulan ini dapat terlaksana dengan tepat, dengan penuh bermakna, dengan penuh
apalagi dengan penuh ridho Allah gitu, Pak Zudi. Tolong sampaikan ke saya terutama bagaimana cara memanage itu sesungguhnya, sehingga kemudian nilai-nilai Ramadan itu tahun demi tahun dapat kita tingkatkan. Terima kasih Pak Zudi dan Ibu Moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu harapan kita semua. Tentu kita ingin setiap Ramadan datang ada perbaikan. Ada berbagai macam cara orang memperbaiki diri setelah Ramadan. Ada orang yang senang dengan planning. Ada business planner, ada life planner. Jadi orang membuat planning. Apa perbaikan, apa perubahan apa yang akan dia lakukan selama setahun ke depan. Misalnya perubahan tentang gaya hidup, perubahan tentang kebiasaan ibadah, perubahan tentang hubungan sosial, dibuat plan, rencana. Ada orang yang mampu melakukan itu dan menggunakan itu. Tapi ada yang kesulitan menggunakan plan itu. Itu sama seperti orang planning untuk diet. Nah, orang diet itu kan, orang gemuk itu biasanya plan untuk dietnya selalu banyak, tapi selalu diet mulai besok, bukan hari ini. Nah, itu orang berbuat baik sering juga godaannya begitu. Berbuat baik, ya kan besok bisa. Tidak belajar dari penggembala yang tadi bertemu dengan Khalifah Al-Hajjaj itu. Ya puasanya sekarang, besok belum tentu kita sempat puasa. Nah, kalau orang diet, wah sekarang ada makanan enak, dietnya besok aja. Besok ketemu makan enak lagi, besok lagi dietnya. Begitu seterusnya. Nah, kita akhirnya menjadi procrastinators, orang-orang yang menunda-nunda kebaikan. Nah, yang pertama yang penting saya kira ini adalah jangan tunda kebaikan. Kalau bisa kita lakukan saat itu. Sekurang-kurangnya canangkan kebaikan itu. Nah, jangan terlalu membebani diri dengan hal-hal yang berat. Misalnya, wah, khatam Quran tiap hari bagus juga nih. Kalau gitu saya khatam Quran tiap hari karena bagus. Itu terlalu berat. Kecuali Anda yang sudah biasa. Atau ikut one day one juice. Kalau Anda terbiasa, ikut silakan. Mulai mengubah diri. Nah, sekurang-kurangnya lakukan satu kebaikan saja, perubahan saja yang bisa kita dawamkan. Kan katanya ada ungkapan amal yang terbaik itu adalah amal yang dawam, amal yang rutin dilakukan, walaupun kecil bentuknya, walaupun sedikit. Misalnya begini, ini misalnya saja bagi yang belum. Anda di Ramadan itu rajin sholat malam, sholat tarawih, sholat witir. Kalau hari biasa suka witir apa enggak? Belum biasa. Oke. Mulai Ramadan ini seterusnya habis sholat isya witir lah. Misalnya tambah itu. Atau tambah kebaikan lain. Misalnya Anda suka berbagi, buka kotak celengan, ada celengan di rumah sehari Rp2.000 masukin celengan, ini untuk sedekah. Begitu dapat 1 bulan, kirim kemana. Nah, jadi mulailah satu kebaikan yang kira-kira kita bisa lakukan secara dawam, secara rutin. Maka pelan-pelan akan terjadi perubahan pada diri kita. Jangan terlalu drastis. Jangan seperti tadi orang yang obes, biasa makan banyak, karena mau diet supaya cepat turunnya berat badannya, langsung mulai besok makannya hanya sekali sehari. Pingsan besok. Nah, terlalu drastis perubahannya. Nah, ibadah juga begitu. Jangan terlalu ambisius. Yang penting kewajiban kita laksanakan, yang sunnahnya lakukan semampu kita, lebih baik kecil tapi rutin. Tapi kalau Anda bisa membuat plan, itu tentu akan lebih baik lagi. Kira-kira itu, Bu Neni, jawabannya. Terima kasih. Syukran jazilan Pak Zudi.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, saya barangkali ya, Mbak Bu Fathia. Boleh, silakan Bu Dekan. Ya, ya baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ketua untuk uraian Ramadannya yang luar biasa. Tadi saya menyimak ya luar biasa lah yang harus memang kita lakukan di bulan mulia ini. Cuman saya ada satu pertanyaan nih Pak Ketua terkait dengan fenomena masyarakat kita Islam Muslim gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Zudi bahwa bagaimana keutamaan di bulan Ramadan itu dari sahur, kemudian subuh, kemudian keutamaan setelah subuh gitu, sampai mungkin syuruk atau duha gitu ya. Nah, sementara fenomena yang jamak kita lihat adalah masyarakat kita itu terbiasa untuk tidak memanfaatkan momen yang luar biasa ini. Kalau kita lihat banyak yang tidur di waktu yang hebat ini, terutama ya antara sahur kemudian subuh, sehingga tadi subuhnya kelewatan bahkan gitu. Kemudian sampai ke waktu syuruk gitu ya. Nah, ini bagaimana ya kita dan barangkali itu juga akan nanti efeknya di Ramadan mungkin banyak yang telat ngantor gitu ya. Karena tidur di jam yang tidak biasa juga, jadi kebablasan gitu. Tapi poin saya sebenarnya itu hanya side effect saja yang telat ngantor itu, tapi bagaimana agar kita mendidik masyarakat kita itu untuk memanfaatkan waktu yang hebat ini dengan sebaik-baiknya, untuk tidak membiasakan tidur setelah sahur, kemudian di waktu subuh jangan sampai subuhnya telat, kemudian juga setelah subuhnya bisa diisi dengan hal-hal yang positif gitu. Itu Pak Ketua pertanyaannya. Terima kasih Bu Dekan. Wah, berat banget nih pertanyaannya. Ada dua hal yang penting saya kira untuk menjawab itu. Pertama, apakah bangun sahur dan subuh itu di bulan Ramadan sebuah beban atau sebuah pengubah kebiasaan? Kalau orang menganggap bangun subuh, apalagi bangun sahur itu sebagai beban, maka dia hanya akan ya pokoknya makan sahur secepatnya, azan subuh langsung sholat tidur lagi, karena itu beban. Atau dia mengubah kebiasaan, biasanya tidak begitu, biasanya mungkin tidurnya malam tapi bangunnya telat. Nah, dengan bulan Ramadan tidurnya lebih awal, bangunnya juga lebih awal, diubah kebiasaan. Kalau orang sudah terbiasa bangun subuh tepat waktu, lalu menjaga sampai pagi, itu tidak akan bukan sesuatu yang berat. Jika orang tidak terbiasa, tentu akan menjadi beban. Dan beban ini yang harus diperingan. Diperingannya apa? Ya dengan cara mengubah pola hidup. Kenapa berat bangun pagi, bangun subuh atau sebelum subuh? Karena tidurnya terlalu malam. Sementara fisik kita kan butuh jam istirahat yang cukup. Kalau orang kesehatan kadang-kadang bilangnya sampai 8 jam. Tapi orang dewasa sekarang 8 jam kan kayaknya nggak mungkin kita tidur 8 jam. Kerjaan kapan diberesin ya kalau tidur 8 jam. Tapi tubuh kita secara biologis butuh jam tidur yang cukup. Tidak mungkin juga kalau jam 12 baru selesai, jam 3 suruh bangun, terus nggak boleh tidur lagi. Nah, kalau bisa diubah polanya, maka bisa sholat selesai tarawih, tidur lebih cepat, maka bisa bangun lebih awal, dan itu berubah. Yang kedua, ada tradisi menarik
saya waktu tinggal di Saudi itu, mereka punya tradisi istirahat di waktu siang. Kan memang disunahkan itu tidur siang sejenak, qailulah bahasa agamanya. Qailulah itu setelah sholat zuhur kita tidur sejenak, nggak perlu lama, mungkin 15 menit, setengah jam, itu bangunnya segar sekali. Dan itu dampaknya luar biasa. Jadi, nah cuma memang tradisi kita tidak ada itu. Kalau di Saudi itu toko-toko biasanya tutup tuh, zuhur sampai asar tutup karena istirahat siang. Kita tidak punya tradisi itu. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor, kalau ruangannya cukup untuk istirahat, bisa istirahat sejenak. Atau kebanyakan pekerja sekarang ini memanfaatkannya dengan pergi ke masjid. Ke masjid, sholat zuhur berjamaah, istirahat sebentar, balik kerja lagi. Walaupun kadang-kadang ada yang bablas juga. Pamitnya sholat zuhur sampai menjelang maghrib baru balik. Itu kan kebablasan namanya. Dicariin sama kabaknya, kemana ini stafnya, nggak ada. Ternyata qailulah katanya. Qailulahnya kebablasan. Tapi saya kira itu penting juga untuk kita miliki. Jadi kalau saya kadang-kadang hanya di kursi saja, nyandar sebentar. Kalau tidak ada kegiatan lain, bisa juga istirahat sebentar, 15 menit itu sudah segar lagi. Nah itu akan sangat membantu. Jadi karena memang kan kita up-nya terlalu pagi, jam 3, setengah 4, kemudian terus sampai siang tidak istirahat. Nah, itu perlu memang untuk istirahat sejenak. Tapi tidak perlu berlebihan. Nah, jadi yang intinya dua hal itu tadi. Pertama, apakah dia punya kebiasaan, bisa mengubah kebiasaan itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana mengganti waktu yang dikurangi, waktu istirahatnya. Jadi waktu istirahat malam dikurangi, harus ada penggantinya. Apa penggantinya? Dengan cara tidur lebih awal, selesai sholat tarawih jam 9, udah tidur, nggak usah mikir yang lain. Langsung tidur, bangun jam 2, jam 3. Atau tetap seperti biasa bangun lebih awal, tapi kasih waktu sejenak di siang hari untuk istirahat. Insya Allah itu akan membantu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Fatihanya masih di mute. Oh ya, baik Ibu, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Marilah kita tutup acara ini. Saya Fatia sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama acara berlangsung. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan.